pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai konstruksi geometris. Jadi untuk membuat gambar geometris, kita dapat menggunakan jangka dan segitiga sepasang. Jadi dua macam alat bantu tersebut bisa kalian gunakan, bisa kita gunakan untuk membuat geometris. Jadi ini contohnya, ya. Ini ada segitiga sepasang, segitiga 45, 90, 45, dan 60 derajat, 90 derajat, dan 30 derajat. Jadi segitiga ini, segitiga sepasang ini bisa kalian gunakan untuk membuat garis arsiran, kemudian membuat garis-garis yang dengan jarak tertentu dengan sudut atau kemiringan yang sama, atau membuat garis ya, tegak lurus ya 90 derajat seperti ini secara berulang. Itu bisa kalian gunakan dengan menggunakan penggaris pasang ini ya. Jadi dengan meletakkan pada sisi bawah atau garis acuan dari arsiran, bisa kalian letakkan di sini ya, ini disesuaikan. Kemudian ini diletakkan pada sisi atasnya, jadi yang ini kalian tahan jangan sampai bergerak. Kemudian yang ini bisa kalian geser ya, per jarak tertentu. Seandainya per 5 mili, ini kalian geser 5 mili, kemudian kalian tarik garisnya. Kemudian per 5 mili lagi, kalian tarik garis, dan seterusnya hingga selesai. Ya, bisa kalian geser. Ya. Ini penggaris segitiga sepasang. Kemudian membuat lingkaran. Ya, tentunya kalian pasti pernah membuat lingkaran atau menggunakan jangka seperti ini dengan cara meletakkan. Nah, seandainya kalian diminta untuk membuat lingkaran dengan jarak 50 mili ya, 50 mili. Jadi kalian buat garis 50 mili, kemudian kalian letakkan sisi yang tajam pada pusatnya, kemudian yang sisi pensil sini ya pada ujung garis, kemudian kalian tarik yang sisi pensilnya dengan posisi yang tajamnya harus tetap tertahan pada pusat lingkarannya. Jadi kalian tarik garis, kalian putar ya, hingga akan membentuk lingkaran. Dan juga fungsi jari jangka ini bisa kalian gunakan untuk membuat ini ya, garis bantu. Ini contohnya membuat segi 5 beraturan dalam lingkaran. Nah, ini bisa menggunakan jangka ya untuk pembuatan garis bantunya. Ini adalah garis bantu yang dibuat dengan menggunakan jangka. Dan masih banyak ya penggunaan jangka. Kita masuk contoh ya. Nah, ini ada segitiga ABC dan kita diminta untuk membuat 5 bagian. Beri contoh, ini misalnya jaraknya adalah 50 mili. Ya, 50 mili, kemudian kalian diminta untuk membaginya menjadi 5 bagian. Jadi ini kalian letakkan penggaris sebagai acuan di bawah ya, seperti ini. Kalian letakkan sebagai garis acuan, kemudian dan penggaris segitiga ya, kalian letakkan di sisi atasnya. Ya, ini yang sisi bawahnya kalian tahan. Kemudian kalian sesuaikan dengan kemiringan ini. Jika sudah didapat posisinya, kalian tarik penggaris ya, yang sisi atas yang ini, kalian tarik kiri ya, 10 mili ya, kalian tarik begitu dapat 10 mili, kemudian
tarik garis, kemudian kalian geser lagi, kalian tarik garis lagi, dan seterusnya ya hingga selesai. Nah, jadi cara penggunanya seperti itu, atau membuat arsiran pun sama ya, membuat arsiran seperti itu. Nah, kemudian ini ada sudut ABC, sudut tertentu ya. Kemudian dari sudut ini kalian diminta untuk membagi dua bagian yang sama, membagi dua bagian. Jadi garis ini sebelumnya belum diketahui ya, ini masih kosong, hanya diketahui garis ABC ya, atau AB dan AC yang diketahui. Nah, jadi bagaimana caranya ya membagi sudut ini menjadi dua bagian yang sama? Caranya ini kita menggunakan jangka ya, jangka ya, jika jaraknya eh, tidak ditentukan ya, jadi kalian letakkan siang tajam dari jangka, kemudian kalian buat radius sembarang ya, jaraknya sembarang ya, jadi kalian lebarkan jangkanya, kemudian kalian gariskan siang pincelnya ini sehingga didapatkan titik D dan titik E. Nah, kemudian setelah di sini jangka tersebut jangan kalian rubah dengan posisi yang tetap, dengan jarak yang tetap dari jangka tersebut. Langsung kalian pun pindahkan, dipusatkan di titik D dan kalian tarik garis lagi ya, ini dipusatkan yang titik yang tajam di sini, kemudian kalian tarik garis bantu sini, kemudian kalian pindahkan pusatnya lagi ke titik E, kemudian kalian tarik garis sehingga akan didapatkan titik perpotongan antara dua garis bantu tersebut. Jadi titik perpotongan ini kalian tarik garis ke titik pusat A sehingga didapatkan garis AF ya. Nah, jadi dengan bantuan garis ini, ya, kita bisa telah membagi dua bagian yang sama. Kemudian ini untuk yang lebih dari dua bagian. Ya, ini contohnya ada sudut 90 derajat, kemudian kalian diminta untuk membaginya menjadi 3 bagian. Membagi 3 buah sudut. Ya. Membagi 3 buah dari sudut siku-siku ini. Caranya hampir sama. Ya. Jadi dengan menggunakan jangka kalian buat radius dengan jarak tertentu, kemudian jangka tersebut jangan kalian rubah, kalian pindahkan ya, jadi di titik D ya, untuk titik pusatnya, kemudian kalian tarik garis ini yang memotong garis bantu DE ini ya, kemudian kalian tarik garis ini, garis bantu, kemudian kalian pindahkan lagi pusatnya ke titik E, kemudian kalian tarik lagi sehingga kalian akan mendapatkan titik perpotongan yaitu garis perpotongan ini, titik perpotongan kita beri nama titik D dan F. Nah, jadi dari titik D dan F ini kita tarik garis sehingga dengan garis ini kita telah membagi 3 buah bagian yang sama ya, dengan besar yang sama. Nah, ini ada garis bantu ya, jadi 1, 2, dan 3. Baik, selanjutnya membuat segi lima teraturan ya, teratur ya. Membuat segi lima beraturan. Nah, ini yang pertama, gambarlah garis bagi tegak lurus
pada garis AB yang diketahui. Nah, jadi kita ini contohnya. Ya. Jadi ini segi 5 beraturan ini kita buat dari garis AB yang sudah diketahui. Hanya satu garis. Ya, hanya satu garis. Jadi dari garis AB ini yang sudah diketahui, kita bisa membuat bentuk segi 5 beraturan seperti ini. Caranya tadi, ya, kembali. Gambarlah yang pertama, itu gambarlah garis bagi tegak lurus pada garis AB yang diketahui. Jadi ini kita bagi ya, separuh dari garis AB, kita tarik garis sumbu atau garis bantu. Ya. Kita, ya, kita tandai. Kemudian yang poin 2, pada garis bagi, ambillah ruas garis CD yang sama panjangnya dengan AB. Dan tariklah sebuah garis AD. Jadi pada garis bagi ini, kalian ambil ruas garis CD yang sama panjangnya dengan AB. Nah, jadi ini, dari garis bantu yang tadi kita buat, kita ukur ya, garis AB, kemudian dengan jarak yang sama kita ukur lagi ini garis CD, kemudian kita tandai. Oke, jadi kita telah mendapatkan titik D. Kita kembali ya. Kemudian tariklah sebuah garis AD, AD, kemudian buatlah garis DE sama dengan tengah AB. Kemudian dari titik yang sudah kita ketahui, titik D tadi, ini kita tarik garis titik A, kita gariskan dengan melewati titik pusat D. Dilebihkan saja tidak apa-apa. Ya, dilebihkan. Kemudian kita buat garis ini titik E ya, dengan cara ini, buatlah titik DE di tengah AB. Jadi dari garis bantu yang sudah kita ketahui, ini, kita ukur lagi, ini adalah tengah AB. Jadi tengah AB, kemudian kita ukur lagi jaraknya tengah AB, kita dapatkan di sini, kita beri tanda atau nama titik E. Kemudian kita telah mendapatkan titik E. Kemudian yang selanjutnya, dengan titik A sebagai titik pusat dan AE sebagai jari-jari, ya, jadi titik pusatnya di A dan AE ya, titik yang tadi yang terakhir kita buat sebagai jari-jari. Gambarlah sebuah busur lingkaran yang memotong garis perpanjangan CD. Jadi dengan titik pusat di A, kemudian panjang jari-jarinya AE, kita buat dengan menggunakan jangka ya. Kita menggunakan jangka, dipusatkan di sini atau sisi yang tajam dari jangka, kemudian pensilnya di sini. Kemudian kalian tarik garis
yang memotong garis sumbu yang tadi. Ya. Ini. Sehingga kalian dapatkan titik F. Ya. Jadi garis perpotongan yang tadi, yang dengan menggunakan jangka kalian tarik, diambilkan saja, boleh. Ya. Jadi kita dapatkan titik F. Ya, kita dapatkan titik F. Ya, kita beri nama titik F. Kemudian selanjutnya dengan titik A, B, dan F, buatlah busur-busur lingkaran yang saling berpotongan pada titik G dan H. Oke, jadi sekarang kita telah mengetahui ya, titik A, B, dan F yang tadi. Nah, jadi yang sudah diketahui adalah ini ya, jaraknya AB. Nah, jadi kita ukur jangkanya lagi. Jangka tersebut kita ukur. Kita lebarkan sepanjang AB. Kemudian kita pusatkan di A boleh ya, boleh di A dulu atau di B terlebih dahulu atau di F. Kita contohkan di sini di A ya. Jadi kita pusatkan di A, kita ukur titik pensilnya di B, kemudian kita buat garis bantu. Satu, kemudian dipusatkan di B, kita tarik garis. Kemudian di F juga kita tarik garis dengan jarak yang sama dengan jarak AB ya. Kita tarik dipusatkan di A, kemudian kita garis, kemudian dengan jarak yang sama dengan AB juga ya, kita pusatkan di F lagi dan kita tarik garis. Nah, jadi dengan garis bantu tersebut kita akan mendapatkan titik perpotongan, titik pertemuan garis. Nah, itu adalah titik, kita namakan titik G dan H. Jadi setelah kita ketahui ya titik G dan H ini, dan tinggal langkah selanjutnya adalah kita tarik garis tebal ya. Masih ingat kan, garis untuk benda kerja utama itu dengan menggunakan garis tebal ya, lebih tebal daripada garis bantu yang ada. Tarik garis ya. Tarik garis boleh dari F ke G, kemudian ke A boleh, atau dari titik A kemudian ke titik G, ke titik F, ke titik H, dan ke titik B. Sehingga kita telah menyelesaikan gambar segi 5 beraturan. Ya, 5 beraturan dengan menggunakan garis, satu garis saja yang diketahui. Nah, baik, sampai sini untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.